Kalau membaca kitab, ternyata apa yang ditulis di kitab adalah dongeng, cerita. Gitu. Makanya yang dinamakan ulama atau alim, waktu di zaman dahulu, memang negara Arab itu juga negara yang kosong, betul, tanpa penduduk sama sekali. Kita tetap mengikuti ajaran Nusantara ini loh, terutama kalau suku Jawa ya Jawa, kalau suku Kalimantan ya Kalimantan, Sulawesi ya Sulawesi, Madura Madura. Apa yang diajarkan para leluhur kita dulu, mari kita kerjakan. Sifat welas asih, andap asor, toto kromo, budi luhur, mari kita terapkan masing-masing. Urusan agama itu karena urusan nyembah, ya kita fokuskan pada nyembah saja, tapi bermasyarakat ini loh, bernegara, berbangsa ini loh, kita tidak harus melihat itu suku apa, itu bahasanya apa, itu agamanya apa. Karena yang namanya manusia itu berhak menentukan kepercayaannya masing-masing. Yang penting cara kita bersosialisasi, cara kita bermasyarakat itu saling asah, saling asuh, dan saling asih. Itulah yang penting. Agama sendiri juga mengajarkan sebenarnya. Dikala kita itu tidak bisa saling asah, saling asih, dan saling asuh, maka di tengah-tengahnya malah diancam. Kamu tidak akan bisa masuk surga, bahkan kamu akan masuk neraka dikala kamu hidupmu tidak bisa saling asah, saling asuh, dan saling asih. Ya kalau nggak percaya ya dibaca lah di surat apa itu yang menerangkan aro'ait alladzi yukadzibu biddin dan seterusnya, itu dibaca, itu apa artinya. Saya pernah membaca sebuah artikel Pak Darno, bahwa di situ menerangkan bahwa Arab itu kan negara gurun, ya kan? Padang pasir dan bahkan nyaris tidak ada air sama sekali. Nah, secara logika, jika suatu wilayah tidak ada air, kan negara gurun pasti kan tidak ada kehidupan, kan seperti itu Pak. Nah, untuk makan aja kan nggak ada. Nah, logikanya gini Pak, saya baca di artikel itulah, berarti kalau di negara gurun tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, pasti tidak ada manusia dong. Nah, jangan-jangan Islam itu juga nggak ada, bahkan Allah sendiri juga nggak ada. Seperti itu Pak dalam artikel yang monggo dicoba dijelaskan. Ya kan sudah jelas dari beberapa narasumber, dari beberapa ilmuwan. Ya. Sebenarnya ilmuwan apa saja kalau dibahasakan Arab itu juga ulama. Ulama atau alim itu artinya orang yang berilmu. Betul. Dalam arti berilmu itu sudah bisa membaca alam ini. Bukan membaca kitab itu namanya ulama. Kalau membaca kitab, ternyata apa yang ditulis di kitab adalah dongeng, cerita. Gitu. Makanya yang dinamakan ulama atau alim, waktu di zaman dahulu, memang negara Arab itu juga negara yang kosong, betul, tanpa penduduk sama sekali. Negara tandus gitu Pak. Ya, karena di situ tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Lah kenapa negara Arab itu tiba-tiba kok? Wong sebenarnya itu juga bukan negara Arab sebenarnya. Wong Arab itu juga diartikan banyak. Arab itu ada namanya orang kalau bahasa sini ya orang transmigrasi. Ya, orang transmigrasi dari negara lain yang waktu itu dia itu nggak punya tempat di sana. Akhirnya larinya di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman, jauh dari negara. Nah, mereka ya saat tempat yang tandus dan lain sebagainya itu, maka kalau di situ ada sumber itu bukan dari situ, tapi aliran dari entah dari gurun atau dari gunung yang lain diarahkan ke situ karena untuk apa? Untuk menghidupi orang-orang yang menempati di situ itu. Makanya kalau di situ ada sumber mata air satu
yang sampai sekarang dipuja-puja. Ya bisa juga itu adalah bukan sumber dari situ. Bisa juga dialirkan dari danau atau dari sungai mana. Ya. Tapi karena orang itu supaya bisa makan bagaimana? Ya itu diklaim bahwa itu air mukjizat atau air suci. Itu seperti di sini minuman toak itu banyak memabukkan. Tapi bagaimana supaya toak itu bisa laku? Ya kita beli bisa menghancurkan batu ginjal, bisa ngobati emah dan lain sebagainya, kan sama saja. Tapi kalau sudah istilahnya itu diteliti dengan para ilmuwan secara medis, sebenarnya nggak bisa untuk mengobati penyakit itu. Tapi memang ini sudah terdogma dan orang banyak yang sudah percaya, ya maka ditetapkanlah toak itu untuk mengobati ginjal, untuk mengobati mah dan lain sebagainya. Lah mungkin di sana itu ada sumber mata air satu-satunya yang dekat di bangunan Ka'bah itu yang namanya air Zam-Zam. Ini yang dipuja-puja, yang katanya bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu, bisa membawa berkah dan lain sebagainya. Buktinya, ya, betul Pak. Banyak orang sakit yang mengharapkan air itu, nyatanya juga sama. Setelah minum nggak apa-apa juga perginya juga ke dokter. Makanya sampai saya tuh, ya maaf ya, negara Arab yang dinamakan Mekah sendiri, itu seandainya nggak ada Ka'bah gitu, melarat Pak. Bukan melarat lagi. Apa harga diri orang sana itu loh? Karena di situ terkenal bangsa primitif, 1, 2, bangsa kebodoh yang sangat luar biasa. Tentang ketuhanan, tentang peradaban, tentang yang lain-lainnya. Itu negara yang paling tertinggal dibanding negara-negara lain sebenarnya. Tapi karena bangsa kita sudah terdogma dan bangsa kita sudah terdoktrin, karena di sana dikatakan tanah suci, ya sudah kita ngeklaimnya juga tanah suci. Makanya setiap datang ke sana ya datang ke ke tanah suci. Setelah datang di sana nanti mengaku bahwa dia itu tamunya Allah. Nah itu loh. Terus sampai kapan Pak kita dibodohi terus Pak Terno? Ya makanya saya ajak waras, ayo waras supaya kita tidak terbodohi. Betul, Pak. Gitu loh. Sudah waktunya Pak ini. Ya sebenarnya waktunya sudah mulai kemarin. Cuman kita itu yang masih telo-telo, ya masih goblok. Makanya selalu mengikuti itu. Itulah kita yang punya. Coba bayangkan. Di sini aja Sendang Asmoro. Ya. Sumber Bekti Harjo. Yang airnya jernih, yang bisa mengaliri sawah-sawah, yang bisa menumbuhkan tanaman, ya seperti di Galang. Ada sumber yang di atas gunung. Tapi adakah orang sini yang mensucikan sumber-sumber itu? Kan enggak toh? Enggak ada Pak. Nah coba di sana ada sumber yang seperti sini, mendah neo. Kabeh marekno penyakit. Lah yang aneh. Nah di sini pun sebenarnya juga menyembuhkan penyakit loh. Dikala air itu mengalir di persawahan terus untuk tanam padi itu subur, lalu bisa menghasilkan buah yang namanya padi, nanti diselap jadi beras dibuat nasi terus untuk makan. Nanti juga akan bisa menyembuhkan penyakit kaliren. Sudah jelas. Luar biasa ya. Nah, makanya. Tapi adakah? Coba air di sini nggak usah beli, ambil sepuasmu, aman. Nah di sana 1 jerigen aja berapa? Loh kenapa kok malah yang sumbernya sedikit malah airnya? Ya bener dijual mahal memang karena di sana tidak mencukupi kebutuhan orang banyak. Dan di sini karena lebih-lebih, makanya nggak harus dihargai. Oh dihargai ya percuma, airnya juga mengalir terus. Apa kira-kira air dari sana dengan air sini itu kalah? Kalau air sini kalah jernih, kira-kira kan malah kalah dibanding kejernihan air di sini. Di samping itu di sekelilingnya, di mana ada sumber air yang sangat besar, di sekelilingnya banyak tumbuhan besar yang tumbuh, ya, dedaunan,
rumput dan lain sebagainya, hijau royo-royo. Kala panas kita nggak harus mendirikan tenda untuk berteduh. Di sini ngaup di bawahnya pohon ringin iso keturun kok, saking nikmatnya. Lah itulah yang dinamakan berkah sebenarnya. Kadang saya itu miris Pak melihat orang-orang kita, orang Nusantara terutama Pak, tiap tahun pergi ke sana kan hanya untuk mendapatkan gelar yang disebut haji Pak. Padahal kalau kita baca nih, dia tahu dalam buku-buku sejarah tentang haji Pak. Haji itu kan berasal dari kata haj, itu kan berkunjung Pak. Jadi intinya orang di luar Arab yang datang ke sana itu kan dinamakan kan haji, kan begitu Pak Tarno. Nah, kenapa yang dinamakan berkunjung itu al-khat. Nah, kenapa tapi khatnya sendiri itu artinya naik. Naik ya. Nah, ya. Kenapa orang-orang yang sudah pernah ke sana datang ke sini seolah-olah kembali lagi haji itu kan sesuatu yang perlu kita sanjung-sanjung gitu, yang perlu kita hormati dan seperti itulah Pak Tarno. Padahal negara-negara Arab sendiri, bahkan negara-negara luar negeri sendiri yang beragama Muslim tidak pernah menggunakan gelar haji Pak. Ya, pokoknya di sini tuh selagi Gunung Kawi masih buka, ya korupsi masih mudah. Terus kalau orang-orang yang tanpa punya modal dua itu masih punya sawah luas, mempunyai kebun luas, dan masih laku dijual, ya karena hanya sekedar untuk kesana saja, ya kalau perlu dijual jual, kalau perlu hutang ya hutang, ya tinggal nunggu waktu saja. Kalau negara ini sudah tergadekan ke orang asing yang hanya untuk memenuhi syarat menjadi katakan muslim yang beneran, nanti kalau sini sudah nggak ada tempat lagi untuk anak cucu kita, ya paling-paling ya karena di luar Jawa masih banyak tanah yang luas yang belum ada penghuninya, ya paling-paling ya transmigrasi lagi itu kalau sudah habis. Tapi karena kebodohan kita, ya sebenarnya kita itu juga cuman dipanas-panasi, cuman dikompor-kompori, seolah-olah tanah Nusantara terjual semua pada Cina. Nah, Cina akan merajai di sini. Lah apakah kita itu juga pernah berpikir di saat mau ke sana kita nggak punya apa-apa, sedangkan yang di sini itu yang istilahnya kerja yang ulet, yang pintar cara manajemen keuangan itu hanya orang-orang Cina. Terus siapa lagi yang diandalkan mau beli untuk beli tanah itu kalau nggak Cina? Karena Cina butuh pabrik, butuh jalan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi nanti kalau sudah negara ini sudah tergadekan, sudah banyak ditempati Cina, seolah-olah pemerintah mengizinkan Cina masuk sini. Pemerintah Cina lagi, gitu Pak. Padahal sebelumnya nggak peduli siapa yang membeli, yang penting laku. Karena untuk pergi ke sana, ya sudah nggak diperhitungkan. Salah kita sendiri Pak. Iya. Karena kita itu nggak mampu melaksanakan syariat itu semua, kita punya tanah, terus itu diberikan untuk bangunan, untuk apa namanya, apakah MI atau masjid mau musola yang namanya wakaf, nggak peduli lagi. Artinya untuk harapan kita setelah mati dengan menyerahkan itu semua, kita akan ada pahala yang mengalir sehingga kita walaupun kita tuh ibadah kita bolong-bolong atau kurang-kurang, nanti kita dijamin pasti masuk surga. Nah, kebodohan-kebodohan seperti itu mestinya kita itu, terutama generasi muda, generasi penerus bangsa, cobalah mari berpikir yang cerdas. Bukankah ini semua adalah kesalahan kita? Karena kita sebenarnya tidak paham dan tidak mau memahami apa yang selama ini kita jalani. Gitu. Berarti kalau begitu, orang itu kalau sudah terdogma agama, maka akan hilang kepandaiannya, akan menjadi orang goblok, menjadi orang bodoh,
pinternya cuman pinter cerita dan pinter membaca tulisan, tapi nggak pinter membaca alam dan situasi, gitu loh.